Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara, Shalom. Kita bertemu kembali di dalam bait Tuhan dan kita bersyukur semua karena kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mari saya jemput saudara semua bangkit berdiri, kita akan masuki ibadah raya dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kami datang kepadamu, ya Allah, dalam nama Kristus, Juru Selamat kami, dengan segala kerendahan hati kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan-Mu. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur Tuhan, memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan, hamba-Mu mempersilahkan Engkau bekerja dengan dahsyat di dalam ibadah raya pagi hari ini, dan biarlah Engkau bentuk semua yang ada di tempat ini dengan kebenaran firman-Mu, dan kami pulang dengan kelegaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan ini. Kita percaya ketika kita bersekutu, Tuhan senang dengan keberadaan kita. Sebentar lagi, kurang lebih 1 bulan kita akan melewati tahun 2000 ini. 2020 ini akan kita lewati, kita akan masuk tahun yang baru. Tapi saudara, seberapa kita yang melihat berkat Tuhan, berapa kekuatan yang Tuhan memberikan dalam hidup kita, berapa semangat, kebahagiaan yang kita miliki tidak pernah mampu kita hitung. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia selalu memberkati, menopang, menjaga kita. Kalau sampai hari ini, karena Tuhan berkenan, mari kita angkat pujian. Sejauh timur dari barat, betapa kasih kemurahan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Berkat yang tidak pernah terhitung, janji yang pernah terhitung. Katakan sejauh timur dari barat, karena Dia Allah yang sangat setia. Dia berkenan dengan saudara dan saya masuk dalam hadirat-Nya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Mari kita mulai dari awal. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut. Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Betapa besar, betapa besar, betapa besar, betapa besar kepadamu. Tak kau pandang hina hati ini Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang aku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkan. Betapa besar, betapa besar kasih kepadamu ya Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kita mulai dari awal. Sejauh timur kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berapa berkat yang saudara saya terima, berapa janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita hari ini. Kalau hari ini kita masih ada, kita masih semangat, kita masih kuat, karena Dia mengasihi saudara saya. Tuhan tidak pernah melihat kelemahan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mengusir kita. Dia memandang kita sebagai anak yang berharga. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, betapa jauhnya Tuhan menghilangkan, membuang dosa saudara saya. Dari hari ini gunakan waktu. Dia mau berbicara, Dia mau tundukkan hati dan pikiran kita, sehingga kita taat dan setia di hadapannya. Betapa besar kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hati yang hancur.
yang kau pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. pulihkanku. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Oh, haleluya. Junjungan kami yang agung Yesus Kristus. Haleluya. Engkau kudus, kuduslah Tuhan. Engkau yang maha kudus. Ditinggikan namamu, disembah, dipuji Bapa. Haleluya. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Bapa. Dan disembah. Haleluya. Allah yang kudus, glory bagimu. Kudus, kudus Engkau di tempat yang maha tinggi. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Bapa. Oh, haleluya. Glory bagi kemuliaan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mulialah namamu. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi kemuliaan-Mu. Hosana bagi Raja kami. Disembah, dimulia, diagungkan. Dipuji Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Ku buka hati.
sama teman ku buka hati. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Satu kali lagi ku buka hati. Buka hati untuk Jamahanmu. berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih Pada hambanya seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Inilah pernyataan kami Tuhan, membuka hati kami untuk Kota Buri dengan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang hidup menaungi kami, ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuat apapun senantiasa berhasil di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ini bagi hamba-Mu dan bagi sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk Kau bentuk dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan terakhir di tahun 2020. Dan tentunya besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani dan rohani, serta tetap berada di dalam tangan Tuhan. Saudara, sebelum kita akan memasuki renungan firman Tuhan, mari dengan kasih saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu saudara. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Injil Matius pasal 24 ayat 13. Saudara menyimak, beginilah firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Saya memberi judul khotbah minggu ini adalah bertahan sampai akhir. Dengan tujuan mengarahkan jemaat Tuhan agar tetap bertahan di tengah penderitaan dunia. Bertahan sampai akhir.
dunia adalah penderitaan. Sekali lagi saya katakan, dunia adalah penderitaan. Satu pernyataan yang menegaskan bahwa dunia atau bumi di mana kita berpijak, di mana kita ada saat ini, merupakan tempat di mana penderitaan terjadi. Saya dan saudara adalah saksi melihat dan mengalami penderitaan. Makanya awal saya katakan dunia adalah penderitaan. Saksinya ya saya dan saudara. Karena kita melihat penderitaan itu dan kita juga mengalaminya. Dan penderitaan itu bukan hanya sekedar yang kita rasakan secara fisik atau luka di fisik kita. Tetapi juga menjalar ke dalam luka batin kita. Kita akan mengalami apa yang disebut dengan kekecewaan, rasa kecewa. Kita mengalami rasa duka cita. Kita mengalami rasa sakit hati. Kita mengalami rasa kegagalan. Ini semua kita alami. Ini yang disebut dengan penderitaan, kita lihat dan kita mengalaminya. Ada rasa duka dalam batin kita. Ada rasa kecewa, sedih, sakit hati, bahkan kegagalan. Narasi mengenai penderitaan ini sudah tertuang jelas di dalam nubuatan firman Allah. Yang menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi jangan heran, ada deru perang, ada bangsa bangkit melawan bangsa, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada kedurhakaan, ada perseteruan, ada penganiayaan. Ini semua sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan penderitaan. Yang menjadi bagian kita. Jadi jangan heran. Makanya saya mengajak umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini untuk menyadari bahwa kita nanti juga mengalami, kita juga melihat, atau bahkan sekarang pun demikian. Ada duka yang kita alami karena kehilangan orang yang kita kasihi. Ada kekecewaan mendalam, ya. Ada deru perang, sudah. Ada bangsa bangkit melawan bangsa, ada kelaparan, ada bencana di mana-mana. Itu yang sudah terjadi dan akan terjadi. Karena memang sudah dinubuatkan. Makanya nggak perlu heran, ini akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Bagian terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Inilah yang harus kita renungkan. Inilah yang harus menjadi refleksi hidup kita, agar endingnya dalam hidup ini kita diselamatkan atau beroleh hidup kekal. Jadi di dunia yang sementara ini kita mengalami semua itu, saya mengalami penderitaan, yes, memang sudah terjadi dan memang harus saya alami, demikian dengan saudara. Tetapi yang bertahan sampai pada akhirnya akan diselamatkan. Artinya kita menuju kepada hidup yang kekal, itulah tujuan dari semua makhluk hidup di muka bumi ini yang disebut dengan manusia. Tujuannya itu, bahkan umat Tuhan harus begitu. Dan kita percaya di dalam Kristuslah
hidup kekal diberikan. Maka pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan bersama, lalu merefleksi diri kita. Menerjemahkan semua itu dalam hidup ini, ketika kita mengalami, kita harus bertahan sampai akhir, sehingga kita diselamatkan. Amin. Ini yang menjadi kekuatan kita. Mari kita lihat saudaraku yang berkat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar mampu bertahan sampai akhir dalam penderitaan? Tetap waspada. Penderitaan yang terjadi dan kita alami tidak boleh menggoyahkan atau bahkan menggeser iman kita kepada Kristus. Makanya saya sebut yang pertama adalah tetap waspada. Ketika itu terjadi, kita harus waspada. Artinya jangan sampai penderitaan terjadi menggoyangkan iman atau bahkan menggeser iman kita kepada Kristus. Kita sudah beriman kepada Kristus, tetapi ketika penderitaan terjadi kita goyah, bahkan kita tergeser. Kita tidak lagi percaya kepada Dia. Sang penyesat, yaitu iblis, pandai mengolah penderitaan yang kita alami dengan menawarkan solusi atau jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Makanya tetap waspada. Iblis itu pandai mengolah, saudara kasihan Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan yang disebut dengan faktor ekonomi, iblis mengolah itu menjadi satu hal yang indah. Lihat, kamu ke gereja situ juga percuma. Kamu tidak dapat apa-apa. Makanya keadaanmu seperti ini. Maka carilah waktu untuk bekerja dengan lebih. Saatnya kita menghadap Tuhan pada hari Minggu untuk beribadah. Karena iblis pandai mengolah sehingga kita mulai malas untuk ibadah. Kita mulai merasakan kekecewaan dalam hidup ini. Kok tidak ada perubahan? Bahkan saya seringkali kecewa. Iblis pandai mengolah itu, menggeser kita ketika kita dulu aktif melayani. Sekarang mulai malas untuk melayani. Atau kita mulai percaya kepada kuasa-kuasa lain yang mampu mengubah hidup kita. Dalam tanda petik, iblis mencoba itu. Makanya saya katakan banyak ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Itu yang ditawarkan iblis. Sinkretis ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita berKTP Kristen, tetapi kita juga mengundang kuasa lain ada di dalam hidup kita. No, itu tidak boleh terjadi. Kita mulai mengkutak-katik, hari ini hari bagus. Aduh, ada sesuatu dalam hidup saya. Lalu panggil orang pintar. Atau bahkan yang lain yang menggeser iman kita. Atau bahkan kenyamanan juga menjadi penyesat di dalam hidup kita. Waspada, saudara kasih Tuhan. Zona nyaman membuat kita lupa. Atau bahkan kita tidak lagi menempatkan Kristus sebagai prioritas. Karena kita sudah nyaman. Akhir-akhir ini demikian terjadi. Ketika kondisi saat ini memungkinkan orang untuk beribadah secara online. Ketika kita memandang hal yang positif, bagus. Kerajaan Allah, berita Injil dikabarkan dengan luar biasa. Tetapi saat itu juga ingat, kenyamanan tidak boleh membuat kita lupa. Sehingga kita, enak online saja. Sekalipun keadaan sudah mulai melonggar, sudah diberikan boleh beribadah dengan ketentuan yang berlaku, tapi kita masih tetap enak. Saya tidak menyalahkan media atau saya tidak menyalahkan ibadah-ibadah online. Tetapi mari kita lihat. Sesungguhnya saya mengalami, saudara kasih Tuhan. Kita terlalu santai dalam ibadah online itu terkadang.
Bahkan kalau saudara ada ibadah secara tatap muka ini, saudara sudah merapikan diri 1 jam, minimal setengah jam sebelum ibadah dimulai. Betul saudara? Saudara sudah merapikan, sudah mempersiapkan. Tetapi secara online, saya tidak menjamin itu. Bisa juga klik santai. Ya. Kalau di dalam tatap muka, kita merasakan luar biasa. Ada interaksi di dalam kehidupan kita. Atau bahkan kita mulai senang untuk pergi ke mall. Ya, kalau bulan Desember ini banyak orang mengatakan bulan penuh berkah. Iya betul, karena semua orang, bukan saja umat Kristen, tapi umat yang lain juga mengalami dampak yang positif yang luar biasa. Kenapa? Banyak diskon. Coba saudara ke mall dalam bulan Desember ini. Christmas is coming, diskon 70%. Tapi saudara harus lihat atasnya, up to. Jadi jangan sampai terperanjat, waduh 70%. Ada banyak itu. Dan di mall bukan 1 jam saudara, lebih minimal 2 jam. Dan mall tidak buka 2 jam, lebih 2 jam. Betul gak saudara? Buka jam 10 mungkin ada yang dibatasi jam 6, itu berapa jam? Kita aktif. Tetapi ke gereja kita masih ragu. Ada pernyataan di gereja terlalu dekat ketemu dengan orang-orang banyak. Di mall, di pasar sama aja. Makanya saya bilang kenyamanan tidak boleh membuat kita tergeser iman kita. Tetap prioritaskan Tuhan. Ketika hari Minggu tetap kondisikan kita. Maka saya mengajak umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Sekalipun saudara ada online, sekalipun saudara tidak berani datang, tapi tetapkan hati saudara seperti saudara masuk dalam bait Tuhan. Siapkan dengan luar biasa. Tidak dalam zona nyaman yang buat kita santai. Intimidasi iblis mencoba menggeser iman kita. Perhatikan, tetap waspada. Jangan mau iman kita digoyahkan atau digeser. Yang kedua, saudaraku yang berkat Tuhan. Jangan takut. Penderitaan yang terjadi dan kita alami tidak boleh membuat kita lemah dan takut. Tetapi harus dihadapi dengan keberanian dalam Kristus sehingga kita tampil sebagai pemenang. Penderitaan dijadikan media transportasi iblis untuk menghantui kita, yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Dan di dalam ketakutan ada kegelisahan, dan di dalam kegelisahan ada kekhawatiran, sehingga menutup mata kita, sehingga menutup iman kita terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang kita hidup ini. Jadi orang yang takut itu akan menutup kebaikan Tuhan. Bahwa hari kemarin Tuhan sudah melakukan perbuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Tetapi orang yang takut tidak akan melihat itu. Makanya ini jadikan media transportasi iblis. Woi, ditakut-takutin terus. Lihat ini, zaman ini, lihat kondisi ini. Baik, sekarang saudara kasih Tuhan, kalau saudara kita kumpul, tetaplah berpikir positif, ya. Sekalipun sekarang media banyak mengatakan ini bertambah, itu bertambah, ya. Ini zona itu, mari kita tetap berpikir positif, dan semua itu pasti akan berlalu, dan kita berdoa senantiasa bahwa tahun depan kita mulai menghadapi kehidupan yang seperti sudah pernah kita alami sebelumnya. Kita boleh beribadah dengan bebas, kita boleh berjalan-jalan dengan bebas, kita boleh beraktivitas dengan luar biasa. Ya, sebab kita punya kemampuan itu dalam Kristus. Kita tidak boleh takut. Orang yang takut tidak akan pernah mengalami peristiwa besar dalam hidupnya.
Orang yang takut tidak pernah mengalami kemenangan. Bagaimana pernah mengalami kemenangan, bagaimana pernah mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau melangkah saja, dia sudah takut. Tidak ada pengalaman di dalam hidupnya untuk menjangkau atau menghadapi tantangan penderitaan. Tidak boleh ada ketakutan dalam hidup ini. Iblis itu pandai. Makanya ada tertulis untuk kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Filipi 4 ayat 13 katakan demikian. Segala perkara. Diawali dengan kata segala perkara, yaitu segala keadaan. Baik keadaan saudara saat ini mengalami satu hal yang menyesakkan dalam hidup saudara. Ada tekanan berat dalam hidup ini. Tetapi kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita sehingga kita berani untuk melangkah, untuk menghadapi semua itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Segala perkara dapat kutanggung. Maka kita harus berani menghadapi ini. Penderitaan, yes. Tapi kita harus berani. Ya. Hidup harus berlanjut, harus move on. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ya, tapi kita harus berani menghadapi semua itu. Ada duka, benar. Kita kehilangan jemaat Tuhan di tempat ini. Beberapa minggu lalu. Tapi saya sudah nasihatkan, tetap kita berjalan. Life must go on. Hidup itu harus tetap berlanjut. Karena kita yang mengalami. Kalau kita tidak berani untuk melangkah, karena duka terlalu dalam, karena kecewa terlalu masuk dalam hidup kita, maka kita tidak akan berani, kita tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Makanya sidang jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita berani menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, penderitaan. Yang ketiga, atau yang terakhir, untuk kita renungkan, kita refleksikan dalam hidup ini, bagaimana agar kita mampu bertahan sampai akhir dalam penderitaan? Memiliki kasih. Penderitaan yang terjadi dan kita alami tidak boleh mendinginkan kasih di hidup kita bagi Tuhan dan sesama. Ketika kita kecewa dengan keadaan sekeliling kita yang tidak seperti kita harapkan. Ketika kita sakit hati dengan pengkhianatan. Ketika kita tidak dihargai, walau sudah berbuat maksimal di hadapan orang banyak, mengarahkan segala sesuatunya. Atau ketika kita gagal dalam membangun hubungan dengan sesama, atau membangun suatu usaha, atau hal yang lain membuat luka di batin kita. Perhatikan, inilah kesempatan yang dipergunakan iblis untuk membuat kasih kita dingin atau bahkan tertutup. Bahaya. Ketika kasih itu sudah dingin, berbahaya. Ingat, kasih merupakan terbesar di dalam hidup kita. Allah bertindak dengan kasih. Allah menjadikan kita dengan kasih. Segala sesuatunya dengan kasih. Bahkan keselamatan juga diberikan dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih tidak boleh dingin. Harus ada dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara kasihan Tuhan. Kita diciptakan dengan kasih, maka kita pun harus menyatakan itu. Yaitu
mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau saudara kecewa, tidak boleh saudara menutup kasih itu. Kalau saudara sakit hati, tidak boleh. Kalau saudara duka, tidak boleh menutup itu. Tapi terus untuk mengembangkan kasih itu di hadapan Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama, kasihi Tuhan dan sesama. Sebab Alkitab katakan, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang kasih. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih, atau tidak ada gunanya kalau saudara bisa melakukan apapun, saudara pandai melakukan apapun, saudara bisa ini, bisa itu, saudara pandai berbahasa malaikat sekalipun, tapi tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Bahkan saudara punya iman untuk memindahkan gunung sekalipun, tapi tanpa kasih tidak ada manfaatnya. Jadi begitu besar kasih itu, saudara. Jadi miliki itu, sekalipun kita kecewa, sekalipun kita sakit hati, sekalipun kita mengalami apa yang disebut luka batin, tapi tetap kasih harus menyelimuti hidup kita. Maka saya katakan di bagian ketiga itu, milikilah kasih. Karena mulai dingin, nggak boleh mulai dingin. Bulan Desember, sekalipun kita akan merayakan Natal secara sederhana, ada edaran khusus memang dari aparat terkait. Tapi makna Natal sesungguhnya, mari kita lihat bahwa Allah mengasihi kita. Dia lahir sebagai bentuk peristiwa yang nantinya akan menyelamatkan hidup kita. Kristus lahir, Kristus hidup, Kristus mati, dia bangkit, dia naik, rentetan itulah. Semua karena kasih. Mari kita berikan juga dengan kasih. Apa yang kita sudah alami, apa yang Tuhan sudah berikan, kita lakukan dengan kasih. Setuju saudara? Ya. Gereja Tuhan membutuhkan uluran tangan orang-orang yang penuh kasih. Kita akan merayakan Natal dengan sederhana. Kita akan merayakan Natal dengan saling berbagi. Kita akan merayakan Natal dengan saling menyapa satu sama lain, menyumbang satu sama lain, semua dilakukan dengan kasih. Tidak boleh ada kata paksaan, tidak boleh ada kata terpaksa, tidak boleh ada kekecewaan lagi, tidak boleh ada sakit hati. Mari kita semua lakukan dengan kasih. Sebab dengan kasih, hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat. Tapi tanpa kasih, tidak ada gunanya dalam hidup ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita menjadi umat Tuhan yang bertahan sampai akhir, sehingga kita diselamatkan. Penderitaan boleh terjadi dan kita alami. Tetapi pandanglah salib Kristus, di sanalah segala sesuatu sudah ditanggung. Salib adalah kekuatan kita menghadapi segala penderitaan. Kristus adalah sumber hidup dan ketergantungan kita. Sehingga di dalam Dia kita tetap waspada, di dalam Dia kita tidak takut, di dalam Dia kita memiliki kasih. Kita siap menghadapi penderitaan, kita siap mengalami itu, dan kita siap bertahan sampai akhir. Sehingga saudara dan saya diselamatkan. Amin. Silakan tundukkan hati saudara pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Di sanalah Tuhan sudah menanggung segala sesuatu yang membuat kita kecewa, yang membuat kita takut, yang membuat kita sakit, yang membuat kita menderita. Haleluya. Mari pelayan perjamuan, kita melayani Tuhan. Saudara tundukkan hati saudara, berdoa agar perjamuan yang kita
boleh diberikan kesempatan mengambil bagian ini, menjadikan berkat adanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu bersama dengan pelayan-Mu melangsungkan perjamuan-Mu yang kudus, mengingatkan bahwa segala sesuatu sudah Engkau tanggung di dalam salib Tuhan. Ketika kami sakit, bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Ketika kami kekurangan, Engkau-lah yang mencukupkan Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau yang menguatkan. Ketika kami takut, Engkau-lah yang memberikan nyataan, janganlah takut. Ketika kami Tuhan dalam kekecewaan, Engkau-lah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan ketika kami boleh mengingat kembali, mengangkat roti dan anggur yang melambangkan penderitaan-Mu sudah Engkau tanggung di dalam salib-Mu, sehingga kami beroleh kemenangan hidup ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah ini menjadi berkat ketika kami mengangkat semua itu di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga ada kekuatan baru yang kami rasakan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mengambil bagian ini. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatan.
sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bangkit berdiri, katakan sejauh langit, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita di hadapan Tuhan untuk mengambil bagian perjamuan yang kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi melebihi kepala. Ucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama menikmatinya. Haleluya. Segala puji syukur kebaikan hadirat-Mu Tuhan. Oleh kesempatan yang Engkau berikan, kami boleh memperingati ini. Bahkan kami boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk kekuatan sukacita. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan berkat yang luar biasa. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan makan bersama-sama dengan iman karena Kristus yang memerintahkan. Kita akan makan bersama-sama dengan iman. Ada kekuatan baru yang boleh terjadi dalam hidup kita. Dan kita melangkah dalam kehidupan ini bertahan sampai akhir. Dan kita beroleh keselamatan. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Kembali kita pegang dengan tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi beli kepala. Ucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menikmati bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengenal Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami.
yang rela mati mengorbankan nyawanya bagi kami, sehingga kami beroleh kesembuhan, sehingga kami beroleh kelimpahan, sehingga kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan, kesempatan kami menikmatinya. Kami bersyukur untuk itu. Dan kami akan minum bersama-sama dengan iman, karena Allah memerintahkan dalam Kristus Yesus. Kami akan minum bersama-sama dengan iman, yang sembuh, yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Karena semua ditanggung di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan mengambil saat teduh saudara. Duduk dengan tenang. Berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Apa yang saudara rindukan? Dialah perisai hidup kita saat badai hidup menerpa. Janjinya di dalam Dia memulihkan jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri. Ku kan berdiri. Amin. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpa. Firman-Mu di dalamku. Firman-Mu. Yes Lord, amin. Di dalamku. Oh, tenangkanlah jiwaku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri. Bukan berdiri Amin. di tengah badai. Penderitaan boleh terjadi Tuhan, tapi kami bertahan sampai akhir, sehingga kami diselamatkan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus Selalu menopang. Katakan, ku kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan, Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus. karena Yesus Haleluya. selalu menopang. Kasih Tuhan, ku kan berdiri Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
kekecewaan kami. Lingkupi kami Tuhan dengan kekuatan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup mengubah ratapan kami menjadi sukacita. Engkau sanggup mengubah air mata kami menjadi kegembiraan dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah umat-Mu, hamba-hamba-Mu bertahan sampai akhirnya, sehingga kami diselamatkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Tuhan. Oh Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenaskan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bersama Kau Raja atas semesta, ku tenaskan Kau Allahku. Di saat badai glory, haleluya. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tenaskan Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenaskan Kau Allahku. Ku tenaskan Kau Allahku. Ku tenaskan Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersamamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kuatkan kami ya Tuhan. Hiburkanlah kami. Oh, haleluya. Sembuhkanlah kami. Buatlah kami sehat Tuhan. Oh, cukupkan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup menghadapi hari demi hari yang kami alami saat ini tanpa kuasa daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory.
menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Loh, haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, dengarkanlah apa yang menjadi kerinduan umat-Mu di tempat ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kekurangan. Namun hamba-Mu percaya bahwa bersama-Mu Tuhan kami sanggup. Amin, haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah semesta. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami beroleh kekuatan baru dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Engkau sudah mengambil bagian di hadapan hidup kami, sehingga kami beroleh kekuatan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu percaya pagi hari ini jemaat-Mu yang kecewa Engkau hiburkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan ya Allah. Bahkan saat ini mulai malas Engkau berikan satu kasih untuk rajin kembali mencari-Mu Tuhan. Mulai mundur untuk melayani-Mu Tuhan. Jadikan sidang jemaat-Mu untuk kembali aktif melayani. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, bahkan hamba-hamba-Mu di tempat ini juga Engkau berkati, berikan kuasa-Mu Tuhan untuk memampukan melayani dengan luar biasa. Biar nama-Mu dipermuliakan dalam setiap apa yang kami bicarakan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Pagi hari ini hamba bersama dengan sidang jemaat-Mu menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi, namun hamba-Mu percaya Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, Indonesia tercinta. Tuhan berikan keamanan, ketertiban, bahkan Tuhan berikan kesejahteraan. Sebab ini juga menjadi bagian dalam hidup kami. Setiap pemerintah pusat maupun daerah dari atas sampai bawah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan semua aparat terkait, Tuhan berkati sehingga setiap kebijakan beroleh yang luar biasa untuk semua warga negara Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam masa pandemi ini biarlah negara boleh atau mampu menyelesaikannya dengan luar biasa, sehingga pada kehidupan yang akan datang kita boleh atau kami semua boleh menikmati seperti yang sudah kami jalankan sebelumnya. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang mengadakan ibadah baik secara tatap muka maupun secara online. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati sidang jemaat-Mu, Tuhan juga berkati GBPS menjadikan gereja yang luar biasa, yang transformasi, yang mandiri, yang visioner, sehingga menjadi saluran berkat dimanapun GBPS berdiri. Jemaat Tuhan berkati, orang tua kami tercinta, berikan umur panjang, kesehatan, dan teladan untuk tetap berada di dalam hadapan-Mu Tuhan, sehingga kehidupannya semakin hari semakin berbuah. Para istri di tempat ini Tuhan berkati, bila tunduk pada suami sebagaimana kepada Tuhan, menjadikan ibu yang bijak bagi anak-anak mereka. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati rumah tangga, Tuhan berkati pelayanannya. Demikian dengan suami di tempat ini, Tuhan juga berkati untuk sikap mengasihi istri, dan berkati tidak berlalu kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan, hidup bijaksana dan saling menghormati satu sama lain. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, supaya anak-anak kami takut akan Engkau, memiliki kasih, pertumbuhannya. Tuhan berkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tumbuh dengan baik, dengan cerdas, mampu menangkal setiap bujuk rayu iblis. Pesta minuman keras, narkoba, seks bebas, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga anak-anak kami tumbuh dengan pergaulan yang baik, anak-anak kami dapat melayani dan menjadi kebanggaan di hadapan-Mu maupun di hadapan kami semua. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang sukacita sedang merayakan ulang tahun juga Tuhan berkati, yang sedang mengalami kesusahan Tuhan hiburkan, sehingga hari demi hari Engkau ubah ratapan mereka menjadi tarian. Engkau rubah duka cita mereka menjadi sukacita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat kami tercinta yang mendukung pelayanan tempat ini. Perusahaan-perusahaan di mana jemaat Tuhan bekerja, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk keuangan gereja supaya keuangan menjadi sehat. Tuhan juga memberkati pada acara Natal nanti, panitia Natal, dan uang yang dibutuhkan. Biarlah kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, Engkau cukupkan dan Engkau menggerakkan, mengetuk pintu hati kami untuk memberikan sesuai dengan apa yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh kasih kami memberikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang diberikan tangan-tangan dengan penuh sukacita. Tuhan berkati mereka yang mengembalikan persepuluhan.
juga Tuhan berkati. Janji-Mu ya dan amin, Kau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan mengalir belang pelahap, sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami adakan sampai sekarang. Dan saudaraku yang berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan usaikan ibadah kita akan terima doa berkat. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan naik dan bukan turun. Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati keuangan-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini Engkau terima. Haleluya, haleluya, amin. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Silakan duduk, ada pengumuman. Ada pengumuman. Tidak, oke. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian terakhir sebelum kita menutup ibadah kita. Besarkan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab